Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai manajemen persediaan. Jadi berbicara persediaan ini merupakan salah satu aset yang paling mahal pada perusahaan. Kenapa? Karena biasanya di dalam perusahaan itu persediaan yang ada itu merupakan 25% bahkan lebih dari total modal perusahaan. Nah, persediaan ini membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Jadi dengan adanya persediaan, proses produksi perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar sampai dengan penjualan produk, sampai produk ini bisa diterima oleh konsumen. Sehingga persediaan ini menjadi penting untuk bisa proses operasional perusahaan itu berjalan dengan baik. Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki. Jadi, kita perlu memanage adanya persediaan karena persediaan ini kan menimbulkan biaya. Sehingga perusahaan juga tidak ingin kalau misalkan persediaannya itu terlalu besar, maka bisa menambah biaya yang ada. Termasuk juga ketika perusahaan memiliki persediaan yang kurang, begitu ya, untuk melakukan pengadaan tertentu juga bisa menambah biaya. Bisa juga perusahaan itu kehilangan kesempatannya untuk bisa memproduksi atau mendapatkan laba yang lebih dari pesanan yang mungkin tidak bisa diterima. Manajemen persediaan ini merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Hal ini dipastikan karena tadi persediaan ini menimbulkan biaya. Jadi kalau misalkan optimal persediaan yang ada di perusahaan, maka biaya ini juga bisa dikeluarkan seminimal mungkin. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Contohnya misalkan seperti ini. Kalau seandainya perusahaan itu memproduksi kue gitu ya. Kue mereka bahan bakunya butuh yang namanya gula, butuh yang namanya tepung. Nah, seandainya untuk memproduksi satu hari sekian pieces roti, itu mereka butuh 100 kg tepung misalkan. Tetapi mereka menyimpan 200 kg tepung atau mereka membeli 200 kg tepung dan menyimpannya sebagai persediaan. Maka untuk menyimpan 100 kg tepung ini mereka butuh biaya. Kenapa? Bagaimana cara menyimpannya, bagaimana tepung itu tidak eh, misalkan apa ya dimakan semut, gulanya itu tidak ada semutnya, menjaga suhunya supaya bisa optimal. Nah, itu memunculkan biaya sehingga manajemen persediaan ini penting untuk dilakukan supaya tadi jumlah optimum yang dimiliki perusahaan itu berapa sehingga biaya yang dikeluarkan juga minim. Persediaan ini meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, ya, barang jadi yang telah diproduksi, barang dalam penyelesaian sedang diproduksi, bahan serta kelengkapan proses produksi, dan bahan pembantu atau persediaan habis pakai. Jadi, persediaan itu tidak hanya bahan baku, tetapi bisa juga barang yang dibeli dan disimpan, yang bisa dijual kembali, atau barang yang selesai diproduksi, mereka simpan sebelum sampai kepada proses pemasaran, barang dalam penyelesaian sedang diproduksi, jadi misalkan butuh step by step, sehingga step kedua untuk step ketiga itu perlu disimpan terlebih dahulu, bahan serta kelengkapan proses produksi, kalau itu sudah jelas, bahan membantu atau persediaan habis pakai, itu juga masuk ke dalam persediaan. Untuk mengklasifikasikan persediaan itu berdasarkan ABC atau Activity Based Costing. Nah, sehingga jenis persediaan menurut fungsinya yang pertama adalah lot size inventory, persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang kita butuhkan pada saat itu. Keuntungannya ya bisa juga potongan harga pada harga pembelian, efisiensi produksi dan penghematan biaya angkutan. Jadi jenis persediaan kalau perusahaan melakukan lot size inventory, berarti perusahaan ini membeli lebih dari apa yang mereka butuhkan. Tadi contohnya, kalau mereka butuh 100 kg, mereka beli 100 kg. Apa alasannya? Bisa jadi, kalau seandainya mereka itu dari pemasok, oke, kamu biasanya ambil 100 kg. Kalau kamu hari ini ambil 200 kg, maka ada yang namanya diskon. Nah, diskon ini dimanfaatkan oleh perusahaan ketika dihitung biayanya, biaya penyimpanannya masih bisa, sehingga lebih untung kalau seandainya mereka melakukan atau
melakukan lot size inventory atau memasok persediaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan. Bisa juga penghematan biaya angkutan. Mengangkut 100 kg tepung dengan 200 kg tepung itu sama biaya ongkirnya. Nah, sehingga perusahaan memikirkan, oh, sepertinya lebih hemat kalau seandainya kita langsung beli 200 kg. Yang kedua adalah fluctuation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Jadi penjualan itu ada forecastingnya, ada peramalannya. Seandainya di titik-titik tertentu itu mereka itu terkadang adanya peningkatan penjualan, maka persediaan itu juga bisa dipertimbangkan dengan menggunakan fluctuation stock. Anticipation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, dan permintaan yang meningkat. Jadi misalkan sering saya contohkan kalau perusahaan tersebut memproduksi baju misalkan di bulan Ramadan mungkin mendekati Lebaran, itu biasanya mereka meramalkan penjualan itu lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Sehingga mereka butuh anticipation stock ini untuk bisa memproduksi baju yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Klasifikasi persediaan untuk perusahaan manufaktur, persediaan bahan baku, barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain, misalnya dengan menambang, perlu disimpan dulu. Jadi untuk penggunaan langsung dalam membuat barang ini untuk dijual kembali. Bagian atau suku cadang diproduksi belum digunakan, kadang diklasifikasikan sebagai persediaan komponen suku cadang. Itu juga bisa masuk ke dalam klasifikasi persediaan. Atau persediaan barang dalam proses, barang-barang yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut sebelum penyelesaian dan penjualan. Tadi kalau misalkan contohnya kue misalkan lapis legit begitu ya, ada beberapa lapis. Nah, proses beberapa lapis ini tidak bisa langsung jadi satu ditumpuk gitu ya. Tetapi proses layer 1 diselesaikan dulu, begitu setelah itu layer 2 dan seterusnya. Nah, dalam proses ini perlu ada yang namanya persediaan barang dalam proses, sehingga itu butuh tempat penyimpanan, butuh biaya juga yang ditimbulkan. Persediaan barang jadi, barang-barang manufaktur yang telah diselesaikan dan disimpan untuk dijual. Jadi ketika selesai produksi kan tidak langsung ke tangan konsumen. Jadi perlu disimpan dulu di dalam gudang, perlu dalam proses produksi, diantar ke daerah A, B, C, D, atau mungkin ke supermarket A, B, C, D, sehingga persediaan barang jadi ini disimpan di dalam perusahaan sebelum sampai kepada tangan konsumen. Sama ini cerita sedikit pengalaman ketika kunjungan di pabrik gula. Jadi proses pembuatan gula itu tidak selesai setelah itu langsung dipasarkan, tetapi mereka itu juga disimpan terlebih dahulu. Jadi ada prosesnya beberapa bulan disimpan dan barang itu harus punya suhu tertentu dan treatment tertentu sehingga barang itu meskipun disimpan berbulan-bulan sampai kepada tangan konsumen itu masih tetap utuh, masih bisa dikonsumsi, masih bisa aman dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah, atau persediaan perlengkapan manufaktur, barang-barang seperti minyak pelumas, bahan pembersih mesin, barang lainnya yang mungkin tidak langsung dalam produk itu sendiri, tetapi itu menjadi bagian untuk bisa proses produksi ini berjalan dengan lancar. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal, contohnya seperti ini. Jadi, kenapa manajemen persediaan itu menjadi penting? Tidak bisa persediaan di dalam perusahaan itu terlalu kecil atau terlalu besar. Itu bisa berakibat fatal. Kenapa? Misalkan, proses persediaan itu atau persediaan yang ada di dalam perusahaan itu terlalu kecil, sehingga perusahaan itu kehilangan adanya kesempatan. Jadi semisal mereka itu punya persediaan tadi, kue itu gulanya hanya 100 kg. Nah, mereka daripada 100 kg nanti susah simpannya dan sebagainya, kita coba 50 kg saja. Tetapi ketika pada saat ada pesanan datang, mereka tidak bisa melayani karena mereka tidak punya bahan yang cukup untuk bisa menjual produk yang lebih banyak. Sehingga ada namanya kesempatan. Sehingga muncul juga namanya biaya kesempatan. Jadi kalau misalkan persediaan terlalu kecil, bukan berarti tidak ada risiko, tetapi juga berakibat fatal karena tadi hilangnya kesempatan yang bisa diambil oleh perusahaan.
perusahaan yang tadinya bisa mendapatkan laba yang lebih tidak bisa, karena tadi keterbatasan adanya persediaan. Tetapi sama juga halnya kalau seandainya persediaan perusahaan itu terlalu besar. Karena tadi proses penyimpanan, treatment yang harus dilakukan itu menimbulkan biaya. Sehingga kalau seandainya itu terlalu besar, maka otomatis bisa memperkecil laba, memperbesar risiko yang ada. Kalau menyimpan 200 kg gula dengan 100 kg gula yang dibutuhkan, itu kan pasti risikonya berbeda. Jangka waktunya berbeda, bagaimana kualitas produk itu tadi, sehingga sampai di tangan konsumen itu apakah masih sama cita rasanya. Nah, itu juga merupakan risiko perusahaan. Sehingga dalam manajemen persediaan ini perlu difikirkan berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, dan kapan sebaiknya persediaan tersebut disimpan. Tujuan dari manajemen persediaan ini adalah menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya yang minimum. Biaya yang berhubungan dengan persediaan, yang pertama adalah biaya penyimpanan persediaan. Tadi yang sudah saya singgung, otomatis kalau perusahaan itu beli barang tertentu, mereka butuh penyimpanan. Penyimpanan itu ya butuh gudang, butuh tempat yang mungkin kalau mereka tidak punya lahan atau tanah, mereka harus sewa dan lain sebagainya. Biaya pengadaan persediaan, untuk beli persediaan itu atau bahan baku, misalkan mereka itu harus membeli ke suatu tempat dari pemasok yang mungkin jauh dari pabrik perusahaan. Biaya persiapan produksinya, biaya akibat kekurangan persediaan, itu biaya yang mungkin muncul di dalam persediaan. Nah, biaya simpan, biaya untuk menyimpan, tadi ini sudah saya singgung bahwa biaya simpan ini bisa biaya sewa gudang, penjaga gudang, listrik gudang gitu ya. Kan tidak mungkin tanpa lampu gitu ya. Bisa juga ketika itu produk-produk yang memang berharga, ya nilainya tinggi, bisa muncul harus ada asuransinya. Ya, biaya peralatan untuk perawatan, biaya pesan yang mungkin timbul biasanya ada biaya administrasi pemesanan, biaya proses pesan, biaya bongkar muatan. Ya, jadi ketika perusahaan mendatangkan bahan baku misalkan, kan tidak bisa ketika pesan beli tiba-tiba sudah ada aja di gudang. Kan perlu adanya proses. Oh, produk itu dimasukkan ke dalam truk misalkan. Dari truk turun datang ke perusahaan kita atau ke pabrik kita. Setelah dari pabrik, nah dibongkar muatan itu dimasukkan ke dalam gudang. Nah, itu kan butuh orang. Nah, SDM-SDM yang ada itu juga menimbulkan biaya yang termasuk ke dalam biaya pesan. Biaya penyiapan misalkan untuk membersihkan dan menyiapkan mesin, servis mesinnya dan lain sebagainya. Biaya kehabisan bahan misalkan kalau misalkan perusahaan tadi ada pesanan lebih yang di luar dari forecasting mereka, mereka harus beli lagi gitu ya kalau mereka menyetujui adanya pemesanan tersebut, sehingga ada biaya kehilangan penjualan kalau mereka tidak menyetujui permintaan konsumen, ada biaya kehilangan pelanggan, selisih harga beli antara harga supplier karena tadi minimal belinya tidak terlampaui sehingga tambahan pembelian itu menjadi harga harga konsumen biasa, eceran, tidak menjadi harga supplier. Yang termasuk biaya simpan ada sewa gudang, biaya pengadaan barang, biaya modal yang tertanam dalam inventory, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Besarnya carrying cost ya atau bisa biaya simpan itu bisa diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Jadi bisa berdasarkan persentase, bisa berdasarkan per unit barang. Yang termasuk biaya pesan adalah biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, biaya proses pembayaran kepada supplier. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa untuk bisa bahan baku itu berpindah tempat dari supplier ke gudang kita itu juga muncul yang namanya biaya pesan. Jadi ada SDM yang terlibat, ada administrasi yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Kuantitas pemesanan yang optimal atau EOQ ya.
salah satu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang meminimalkan biaya persediaan adalah model EOQ atau Economic Ordering Quantity Model. EOQ ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya persediaan, sehingga efisiensi persediaan bahan dalam perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Ada dua dasar keputusan. Yang pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali, dan kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point. Berikut adalah model rumusan dari Economic Order Quantity, akar 2 kali D kali S dibagi dengan H. Jadi akar 2 dikalikan kebutuhan tahunannya, dikalikan biaya pesan per ordernya, dibagi biaya simpan per unit per tahun. Nah, asumsi model EOQ ini adalah yang pertama, jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan satu periode. Tadi, ketika penjualan itu kan ada yang namanya forecasting. Nah, forecasting ini sudah bisa ditentukan kita untuk bisa melayani penjualan dengan jumlah tersebut butuh bahan baku berapa. Maka itu harus ditentukan terlebih dahulu secara pasti. Yang kedua, penggunaan bahan baku ini relatif stabil dalam satu periode. Yang ketiga, asumsinya bahwa harga bahan baku ini konstan selama periode tertentu. Yang keempat, lead time atau waktu tunggu mulai dari memesan sampai dengan barang datang atau barang sampai kepada pabrik kita itu tetap. Tidak terjadi stock out atau kehabisan bahan. Jadi ini beberapa asumsi untuk bisa menggunakan model Economic Order Quantity. Kita berbicara reorder point, kapan kita harus memesan produk itu atau bahan baku itu kembali. ROP ini adalah titik atau tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Reorder point ini bisa dihitung dengan penggunaan perharinya dikalikan lead time. Dalam pelaksanaannya, biasanya ada kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan, sehingga perhitungan dari reorder point ini disesuaikan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut berkaitan dengan safety stock. Jadi perusahaan itu juga punya yang namanya safety stock. Berapa jumlah bahan yang harus mereka punya supaya perusahaan itu aman dalam proses produksinya. Sehingga bisa juga reorder point ini mempertimbangkan safety stock dari perusahaan sehingga pihak dari operasional perusahaan ini punya kebijakan-kebijakan tertentu mengenai reorder point. Persediaan pengaman atau safety stock, persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau keterlambatan produksi sampai dengan pengiriman. Maka safety persediaan awal ini EOQ-nya atau Economic Order Quantity plus Safety Stock. Persediaan rata-ratanya EOQ bagi 2 plus Safety Stock. Ya, jumlahnya besar, menentukan besaran safety stock ini berdasarkan faktor pengalaman. Jadi perusahaan ini biasanya sudah hafal gitu ya, dengan forecasting sekian, maka perlu adanya safety stock berapa. Nah, termasuk juga yang menentukan adalah faktor dugaan forecasting dari pembelian itu tadi atau penjualan itu tadi, biaya yang muncul-muncul dan keterlambatan. Misalkan penggunaan per hari 15 kg yang dibutuhkan oleh perusahaan, keterlambatan pengiriman selama 10 hari, maka besarnya safety stock ini 10 hari dikalikan 15 kg. Sehingga di dalam gudang perusahaan ini harus punya 150 kg supaya proses produksi tersebut aman. Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time ditambah persentase tertentu sebagai persediaan pengaman. Contohnya, suatu perusahaan elektronik memerlukan bahan baku per hari sebanyak 500 unit dengan waktu tunggu 4 hari. Jika kebutuhan pengaman ditetapkan sebesar 50% dari kebutuhan perharinya, maka tentukan titik pesanan kembali. 4 hari dikalikan dengan 500 unit yang diperlukan plus 50% atau setengahnya dari yang dibutuhkan, yaitu 1000 unit plus 2000 unit. Maka reorder point-nya 3000 unit. Jika perusahaan ini punya bahan baku di gudang itu sebanyak 3000 unit, berarti mereka harus melakukan pemesanan kembali untuk bahan baku yang mereka gunakan. Oke, contoh kasus. Contoh kasus, sebuah restoran pizza
membutuhkan salah satu bahan utama yaitu keju. Diperkirakan permintaan keju adalah 1.600 kg per minggu. Biaya pemesanannya Rp500.000 per satu kali pesan, biaya penyimpanannya 25% dari harga beli. Dan harga belinya sebesar 12.000 per kilogram. Persediaan pengaman 50 kg dan waktu pengiriman 4 hari. Asumsinya dalam 1 tahun ada 365 hari. Hitung berapa total biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan keju selama 1 tahun. Untuk menghitung EOQ, kita hitung dulu biaya total tahunan, biaya pembelian plus biaya variabelnya. Biaya variabelnya dapat dari mana? Dapat dari biaya pesan plus biaya simpan. Biaya simpan dapat dari mana? Dari jumlah pemesan atau jumlah memesannya dikalikan biaya pesan per ordernya. Jumlah memesannya didapat dari jumlah pesanan setahun dibagi dengan EOQ. EOQ-nya didapat dari akar 2 kali kebutuhan setahun dikalikan biaya pesan dibagi dengan biaya simpannya per kilogram per tahunnya. Biaya simpannya didapat dari rata-rata persediaan dikalikan biaya simpan per kilogram per tahunnya dikalikan harga per kilogramnya. Rata-rata persediaan didapat dari EOQ dibagi 2. Ya, tadi biayanya dari soal yang tadi 12.000 ya, inventory carrying charge-nya 25% dari pembelian, setup-nya 500.000, waktu tunggunya 4 hari, dan permintaannya 1.600 kali 5 2 minggu. Karena asumsinya dalam 1 tahun ada 52 minggu. Ini adalah rumus-rumusnya untuk menghitung EOQ, biaya pesan, biaya simpan, sampai dengan biaya totalnya. Ya, ada 5 step by step, nanti kalian bisa cermati masing-masing. Sehingga untuk kebutuhan minimalnya EOQ dengan kebutuhan minimal adalah 5.266. Biaya pesannya sebesar 7.899 sekian, biaya simpannya 7.899.360 dan biaya variabelnya dapat dari biaya simpan plus biaya pesannya 15.798 sekian. Sehingga biaya totalnya didapat dari biaya beli plus biaya variabelnya sebesar 1 miliar sekian. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk persediaan keju selama 1 tahun itu sebesar 1,14 juta sekian. Nah, kapan harus memesan ulang? Kebutuhannya 228 kg per hari, titik pemesanan ulangnya 4 hari waktu tunggunya dikalikan 228 plus safety stocknya 50. 912 plus 50 jadi 962 kg. Sehingga kalau seandainya di dalam gudang itu ada 962 kg keju, maka mereka harus sudah pesan kembali keju tersebut ke supplier. Jumlah pesanan dalam 1 tahun, mereka berapa kali dalam setahun untuk melakukan pembelian kepada suppliernya, maka dihitung jumlah pesanan setahun dibagi dengan EOQ, sehingga nilainya 16 kali. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu jumlah ini juga bisa menjadi salah satu trik untuk melakukan negosiasi dengan supplier. Misalnya, seandainya supplier itu, perusahaan saya mau mengambil keju di tempat kamu, misalkan, 10 kali dalam setahun, dalam 1 kali pemesanan itu safety stock saya itu 962 kg. Kira-kira ada diskon berapa gitu ya. Kalau mereka menawarkan misalkan ada potongan sekian 2% misalkan. Oke, kalau 10 kali setahun 2%. Gimana kalau saya naikkan sampai dengan 16 kali? Padahal memang perusahaan kalian itu sudah memang dalam setahunnya akan pesan 16 kali keju begitu ya. Tetapi ini bisa menjadi negosiasi kalau 10 kali itu dapat diskon berapa, sehingga kalau misalkan dinaikkan sampai dengan 16 kali itu dapat diskon berapa. Nah, ini menjadi penting untuk bisa diketahui supaya apa? Kita bisa tahu, perusahaan kita itu membutuhkan berapa. Perusahaan kita itu harus mengeluarkan biaya berapa sehingga proses negosiasi juga bisa berjalan dengan lancar sehingga biaya yang ditimbulkan juga menjadi lebih minimum. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi manajemen persediaan.
sekali lagi bahwa untuk memanage perusahaan itu salah satunya harus mempertimbangkan atau memikirkan yang namanya manajemen persediaan. Bagaimana persediaan itu bisa ada secara maksimal, jumlah secara optimum, supaya biaya yang ditimbulkan juga menjadi minimum. Sehingga ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh perusahaan supaya perusahaan bisa mencapai laba yang ditentukan, bisa mencapai tujuan yang ditentukan, dan bisa mencapai puncak tujuan secara lebih baik. Baik, terima kasih sudah menyimak materi mengenai manajemen persediaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.